Oke. Jadi sebelum kita pengen bisa belajar eh, graffiti yang flowing, fluid dan enak dilihatnya, ya kan? Kita harus paham yang namanya shape shape join. Oke. Ketika kita mau bikin huruf kayak gini dan gimana caranya itu flowing, ya kan? Karena ada beberapa kasus ketika menggambar hurufnya tuh seakan-akan terpisah, ya kan, antara huruf J dan E-nya tuh nggak nyatu. Nah, PR kita sebagai artis graffiti, gimana caranya bikin huruf yang mau kita gambar itu nyatu. Ada yang bikin tuh masih berjarak. Jadi nggak enak dilihatnya. Nah, karena itu kita bakal belajar shape join biar kita bisa mainin negative space dan overlay-nya. Kemarin kita udah belajar perspektif, kita udah belajar shading, kita udah belajar highlight, dan kita udah belajar shape. Itu semua bakal berpengaruh di pertemuan kali ini. Kita bakal ngegabungin semua itu. Yang pertama, kita akan belajar dari belah ketupat ini gue mau bikin jadi kubus. Oke. Nah, kubus ini harus berkenaan dengan shape lainnya atau bentuk lainnya atau objek lainnya. Gimana cara kita bikin objek lainnya menjadi bergabung? Kita harus tahu komposisi. Disinilah fungsi ngelatih kreativitas kita, ngelatih kepekaan kita terhadap sebuah komposisi. Dan tadi yang gue bilang kita mau belajar shape join, di sini gue bakal nyatuin kubus ini dengan oval. Gue di sini bakal bikin oval. Oke. Teman-teman sambil digambar juga. Oke. Nah, ketika kita udah bikin kayak gini, kita bisa tentuin yang mana yang di depan, yang mana yang di belakang, atau mau dibikin join. Kalau kita mau bikin join, yang artinya tabung ini berkenaan dan melewati si kubus. Berarti kita bakal lihat si tabung ini ngelewatin kubus melalui mana? Melalui titik tengah di sini. Ya kan? Ini garis semu, jadi nggak kelihatan. Cuman gue bakal kasih lihat di sini. Dan bentuk tabung adalah ngelingkar di sebelah sini. Oke, bentuk tabung itu ada lingkaran di sebelah sini. Yang artinya sebagian sini pun kita bikin sedikit ngelingkar. Ingat pembelajaran kontur di sini kepake. Kita ngikutin ini. Oke, berarti sebelah sini kita hapus. Dan langsung masuk ke sini. Jadi si kubus ini, si oval ini bentuknya nanti kayak gini. Bersatu sama si kubus. Ketika si oval ini masuk ke dalam kubus, yang artinya ini udah nggak akan ada. Kita hapus. Ya kan? Kenapa kita hapus si badan ovalnya? Karena badan oval sekarang ada di dalam si kubus. Yang artinya oval ini masuk melalui kubus dan bagian belakang si kubus yang ini, bagian ini, kita kasih warna lain. Ya kan? Ini pun berarti nggak ada. Karena ini, badan si kubus ini ada di belakang si oval. Oke, nah gue bakal tebelin garis utamanya pakai garis biru. Nah, sekarang kelihatan bahwa ada dua objek yang berkenaan dan bersatu jadi satu objek. Di sini kalian belajar ngegabungin semua materi yang udah kita pelajarin dari shape dasar,
kontur, ya kan, perspektif, sama lighting. Sekarang gue mau bikin cahaya dari sini. Oke, cahaya datang dari sini. Yang artinya sisi gelapnya sebelah mana, guys? A, B, C, D. Mana sisi gelapnya? Sisi gelapnya bagian C. Kita bakal bikin area sini gelap, sini gelap, sini gelap, sini gelap, sini gelap. Oke, sorry. Karena ini bagian belakang, cahaya dari sebelah sini, ini full gelap. Jadi kita bikin ini lebih gelap. Oke. Sip. Oke. Teman-teman udah bisa lihat ya, volumenya kebentuk ya. Mana area paling gelap? Mana area yang lebih terang? Kelihatannya guys, adalah penggabungan dari semua yang udah kita pelajarin. Fungsinya tadi untuk melatih kepekaan kita terhadap menggabungkan tiap objek. Ini bakal berpengaruh sama nanti kemampuan kita buat graffiti ngegabungin tiap hurufnya. Ini baru yang simple, kita masuk ke tahap selanjutnya. Oke, kita bakal belajar lebih banyak shape. Ketika kita mampu menggabungkan lebih banyak shape, itu akan lebih baik. Misal, lingkaran. Oke. Ini salah satu keuntungan ketika kita belajar shape.
Kalian tahu hewan apa ini? Cumi-cumi. Ini salah satu keuntungan kalau teman-teman bisa memperdalam tadi shape join. Kalian bisa ngegambar tuh nggak cuman ke graffiti, tapi ke semua bentuk yang ada di benak kalian, yang ada di pikiran kalian, kalian bisa bentuk itu semua. Ini kemarin waktu gue pelatihan pranikah, ada materi yang gue bosen dan gue ngegambar. Yang gue gambar adalah satu inhaler gue, oke. Yang kedua itu bangku yang ada di depan gue. Ini semua belajar dari mana? Yang gue kembangin dari mana? Dari shape. Jadi ngelatih shape itu nggak cuma ngelatih ke graffiti, tapi bakal banyak hal yang bisa kalian pelajarin. Oke? Jadi gue harap kalian bisa lebih interest sama si shape ini. Selanjutnya kita bakal back to basic lagi. Kita bakal balik. Gue pengen teman-teman sambil ngegambar ya, ikutin yang gue gambar. Ini cuma sebuah kubus dan kita pengen ngembangin ini misalkan jadi sesuatu yang lain. Ada dua bentuk kubus. Ini cuma kubus biasa, tapi kalau misalkan kita tambahin, kebayang nggak apa yang mau gue buat? Itu dia. Di sini kita bakal ngelatih itu semua. Dari bentuk kubus yang kita bikin, cuma sekedar kubus, tapi itu udah ngebangun kreativitas kita. Ketika kalian menggambarkan sesuatu, pernah nggak sih ngegambar di benak kalian, oh, gue mau bikin gambarnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya kan, kalian udah bikin konsep yang bagus tuh di dalam benak kalian, tapi ketika kalian eksekusi yang ada di benak kalian ke dalam sebuah kertas, itu nggak sesuai hasilnya sama apa yang kalian pikirin. Pernah kayak gitu nggak? Kalau kalian pernah kayak gitu, kalian ada di tahap di mana kalian hanya melihat gambar itu dari sesuatu yang detail. Karena kalian pasti konsepnya sesuatu yang bagus, tapi kalian lupa abstraksinya seperti apa. Kayak tadi gue mau bikin tank baja. Kita tahu semua bentuk tank baja seperti apa. Tapi kita nggak pernah membuat itu menjadi lebih simpel. Kalau teman-teman pernah masuk ke grup ke DC, ke Discord gue tuh selalu bilang, oke, kita bikin ini lebih simpel dulu ya. Kenapa demikian? Karena ketika kita mau masuk ke dalam detail, kita harus mampu untuk melihat dari helikopter view, sesuatu yang lebih simpel. Ya kan? Maksudnya helikopter view itu sudut yang lebih tinggi, sudut pandang yang lebih tinggi. Ketika kita ngelihat lebih jauh lagi, nggak ada detail. Ya kan? Yang ada itu cuman bentuk dasar. Yang ada tuh bentuk paling simpel, bukan yang detail. Karena itu gue pengen kalian belajar ini dulu. Jangan langsung ke hal-hal mendetail, pengen bikin with style, pengen bikin throw up tribal. Ntar dulu, ya. Kita matengin dulu kemampuan kita melihat sebuah objek menjadi lebih abstrak.
kita harus mampu mempersimpel objek yang ruwet, objek yang wild. Kalau kita udah mampu membuat itu lebih simpel, kita lebih mudah juga ngembanginnya. So, gue pengen bikin dalam satu gambar ini bakal ada beberapa objek, 3-4 objek yang saling berkenaan, saling menyatu. Pertama yang mau gue buat itu dari lingkaran. Setelah lingkaran ini bisa jadi bola. Lalu di sini lingkaran lagi. Sini ada kubus lagi. Dan di sini ada tabung. Oke. Masih 2 dimensi. Tapi gimana jadinya kalau misalnya kita bikinnya di 3 dimensi? Pertama, objek utama di sini kalian harus bisa bedah. Di mana objek utamanya? Objek utamanya adalah si persegi ini. Oke. Kita bakal bikin dulu 3D si persegi ini. Oke, persegi. Udah dapat. Nah, udah gitu, yang artinya si lingkaran ini masuk ke dalam persegi kan? Berarti kita hapus bagian yang masuk ke perseginya. Tentuin masuknya dari mana. Apakah tengah-tengah garis, tengah-tengah si perseginya, atau mau sepertiga, it's okay. Tentuin, terserah kalian. Kalau misalkan sepertiga, berarti jarak si setengah lingkaran sama garis persegi ini sangat berdekatan. Kalau mau bikinnya tengah-tengah, ya kan, berarti kan potongnya lebih jauh dari si garis ini. Gue mau bikin lebih ke sepertiga. Oke. Lalu, nah, si tabung sebenarnya udah kelihatan nih tabungnya. Dia masuk ke dalam si persegi. Mau masuknya yang atas atau yang bawah? Gue mau masuknya yang bawah. Jadi yang bawah kita hapus. Oke. Yang artinya ini kita hapus juga. Nah, yang ini gimana? Yang ini harus ngikutin perspektif yang ke belakang. Yang artinya ini kita hapus. Karena ini ada di bawah si kubus utama. Lalu lingkarannya gimana? Lingkarannya biarin aja. Kita bakal bikin dia jadi bola. Oke, gue bakal tebelin pakai warna hijau.
Sip. Dari sini PR kita bikin ini jadi 3D. Bikin jadi 3D gimana? Dengan nentuin cahaya. Cahaya gue bikin biasa seperti biasa dari kiri atas. Oke. Yang artinya bagian gelapnya itu bagian sini. Dark. Oke. Outline-nya bakal gue ganti. Kalian bisa nemuin kan di sini jadi berbagai macam objek menjadi satu dengan kemampuan kalian untuk ngasih arsiran di tiap objeknya. Oke, teman-teman udah bikin. Kalian udah lihat semua objek bisa berkenaan dan bersatu, ya kan? Objek ini yang awalnya cuma lingkaran biasa, dan awalnya cuma square, bisa jadi berisi, bisa jadi 3D. Itu lewat apa? Lewat perspektif dan arsiran. Kalian mainin gelap terangnya, mana sisi gelap, mana sisi terang. Oke, itu semua penting. Makanya dari kemarin gue ngasih materi mengenai itu semua. Karena di pertemuan terakhir kita combine semuanya biar kita bisa bikin graffiti yang bagus. Good graph, tapi kita bisa belajar banyak hal. Yang tadi gue kasih lihat, gue bisa bikin tiba-tiba jadi cumi-cumi. Yang tadi gue kasih lihat, gue cuma baru bikin kubus doang. Ya kan? Terus udah gitu gue tambahin apa tadi namanya? Kan udah bisa ngebayangin kalau ini tank baja gitu. Jadi ini semua penting ya. Ini semua penting sebelum kalian belajar ke sesuatu yang detail. Ingat, sebelum kita belajar detail, kita belajar abstraknya dulu. Ini korek. Korek ini ada berapa objek di dalam koreknya? Kubus sama tabung. Kubus, tabung. Oke, betul. Ya kan? Ada dua objek utama, kubus dan tabung.
Tapi ya kan itu doang nggak cukup. Yang tadi Alki sebut udah benar, kubus dan tabung. Ya kan? Ini semua bentuknya kubus, tapi ada tabung untuk bagian percikan ini. Lalu untuk bagian di dalamnya sedotan ini, ya kan? Kita udah ketemu nih objek utamanya kubus dan tabung. Tapi selain itu, kita harus bisa ngebedah lebih dalam lagi bahwa dari kubus dan tabung itu ngebentuk banyak objek di sini. Pertama, bagian aluminiumnya. Lalu ada pemerciknya. Lalu ada ini, pemantik gasnya. Lalu ada badan utamanya. Banyak sekali uh, objek di dalam sini. Dari yang cuma sekedar tabung dan kubus bisa jadi berbagai macam objek di dalamnya. Oke? Okay? So kita bakal bedah. Kita bakal coba bikin sketch-nya. Seperti biasa gue bakal ngambil dari sudut yang lebih 3D, jadi kan bakal ngeliatnya agak miring seperti ini. Oke. Okay. Oke. Sketsa kasar udah jadi. Sekarang kita bikin. Kayaknya terlalu gendut. Sebentar. Gue bakal bikin lebih panjang. Kita kecilin. Kita bikin lebih panjang ke bawah. Oke, nice. Ini bagian hitam. Oh, dia ada sedikit lekukan di sini. Oke. Sip, tinggal gue tebelin. Gue bakal pakai warna biru.
Oke, badan udah jadi. Kita isi bagian dalamnya. So, itulah pentingnya menggambar shape. Oke, jadi jangan sepelein shape ini. Semua bentuk gambar bermula dari shape. Oke, semua apapun itu, mau graffiti, mau realis, ya kan? Kegambar muka pun berasal dari shape, dari lingkaran, ya kan? Terus kalian cari garis tengahnya. Kita masuk ke PR. Kemarin PR kalian itu banyak ya, bikin 12 objek. Enggak, sekarang gue cuma minta bikin 3 objek. Tapi dalam satu objek minimal ada 4 shape. Semua dari shape. Kalian nggak bisa ninggalin shape ini. Shape ini penting. Oke? Jadi kalian harus benar-benar pahami yang namanya shape. Ketika kalian udah bisa bikin shape, kalian mau bikin apapun enak. Shape, shape, shape. Oke? Tapi shape adalah kumpulan dari garis. Jadi jangan lupakan pelajaran pertama bikin garis, ya kan? Lalu pelajaran mengenai bikin perspektif, ya kan? Lalu shading, nih, ya, lighting dan lain sebagainya. Jangan pernah kalian lupain, biar kalian bisa bikin gambar yang bagus. Oke? Jadi mau remind aja, kalian datang ke kelas ini bukan sekedar untuk belajar graffiti, tapi belajar gambar. Kalian harus ingat itu. Membosankan, membosankan. Sangat membosankan. Tapi ketika kalian belajar ini, kalian bisa gambar. Ketika kalian bisa gambar, kalian bisa bikin graffiti. Gitu. Oke? Bikin 3 objek. Satu objeknya sama dengan minimal 4 shape. Semakin banyak semakin bagus. Jadi kalau misalkan objek pertama ada lingkaran, persegi, udah gitu, tabung, misalkan di sini segitiga. Nah, ini udah 4. Udah gitu kan bikin 3D-nya, jangan lupa. Dan dikasih shading. Shading, 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 shading. Oke, itu yang pertama. Oke, minggu depan kita bakal besok materi graffiti. So, tolong dikerjain teman-teman PR-nya. Biar kalian masuk kelas itu nggak sia-sia. Ada progres, ada yang kalian pelajarin. Ya, dan ada yang bisa kalian banggain. Nih, gue belajar sama Bang J, belajar ini. Gitu. Selain itu, selain kalian banyak belajar juga, kemampuan kalian bakal meningkat. So, jangan lupa PR-nya, gue selalu ingetin itu. Minggu depan kita masuk ke materi yang bakal sangat-sangat menyenangkan, yang kalian tunggu-tunggu. Ya kan? Pastinya dong, the Boston nih belajar garis-garis mulu. Minggu depan kita bakal belajar graffiti langsung. Well, I'm J. Peace out. Thank you guys.